Shalom Jemaat Elpida yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita mendengar virus corona sudah masuk menyerang bangsa kita, bahkan kota kita Cikampek. Saudara yang terkasih, mungkin tadi malam kita semua telah membaca informasi dan berita ketika saya menyiarkan bahwa keputusan kita Elpida untuk mengikuti kebijakan PGI dan GBI, yaitu mengkosongkan, meliburkan, ataupun mentiadakan ibadah di gereja. Bukan berarti kita tidak beribadah, saudara, kita bisa beribadah di rumah. Kita akan mengadakan ibadah dan nanti akan ada share firman Tuhan yang akan saya kirim lewat grup di WhatsApp. Saudara yang terkasih, hal ini mungkin bagi seseorang atau mungkin bagi beberapa orang menjadi hal yang sedikit mengganggu. Mengapa demikian? Karena hal tadi, Pak, kenapa sampai harus diliburkan? Apakah kita tidak beriman? Apakah kita tidak bertuhan? Saudara yang terkasih, bukan tidak beriman dan bukan tidak bertuhan. Suatu ketika ada sebuah ilustrasi, saudara. Ada seseorang yang ingin menyeberang di sebuah jalan. Ketika itu lampu merah masih menyala dan orang tersebut berdoa, Tuhan, saya mau nyebrang. Saya mau menyeberang. Saya nggak mau tahu ketika saya nyeberang, saya harus sampai di ujung sana dengan selamat. Lalu lampu hijau pun menyala. Artinya lampu hijau adalah kendaraan lalu lalang bisa berjalan. Namun orang tersebut karena merasa sudah berdoa, dia memiliki Tuhan. Dia berjalan, dia menyeberang dengan imannya. Apa yang terjadi? Dia pun ditabrak. Namun apa yang ia pikirkan dan dia rasakan? Ini salah Tuhan. Ia akhirnya menyalahkan Tuhan. Padahal jika kita renungkan kembali, ini adalah kesalahan orang tersebut yang mencobai Tuhan. Inilah yang terjadi bagi bangsa Indonesia saat-saat ini, saudara yang terkasih. Mungkin sebagian dari kita mungkin belum mengerti, hingga kita berkata, kita harus tetap ibadah, kita harus tetap gereja, agar kita membuktikan iman kita. Saudaraku yang terkasih, mau membuktikan iman kita kepada siapa? Ketika kita datang beribadah, kepada siapakah iman kita mau kita buktikan? Kepada Tuhan atau kepada manusia? Saya yakin, ketika kita tidak beribadah di gereja pun, saat kita di rumah pun, kita fokus menyembah Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita senangkan. Begitu pula di gereja, saudara. Nah, menanggapi hal tersebut, saudara, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan bahwa dihimbau agar masyarakat Indonesia kiranya sebisa mungkin tetap berada di rumah. Dalam hal ini, Joko Widodo mengeluarkan statement atau pendapat perkataannya, yaitu social distance. Kita akan mengadakan social distance selama jangka waktu 14 hari atau 2 minggu. Dalam jangka waktu tersebut pun, maka keputusannya anak-anak sekolah diliburkan. Mungkin beberapa kantor, beberapa pabrik sudah mulai ada yang diliburkan. Gunanya apa, saudara? Untuk mencegah rantai corona. Pentingkah, saudara? Sangat penting. Saudara, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa jikalau Indonesia ini sudah masuk tahap kedua. Apa tahap keduanya? Tahap kedua virus, saudara. Yang pertama wabah, ya. Yang kedua epidemik, ketiga pandemik, keempat lockdown. Kita sudah masuk tahap kedua yang terberat, yaitu pandemik. Setelah pandemik, yakni lockdown yang terakhir. Saudaraku yang terkasih, ketika sudah di lockdown, entah apa yang terjadi, kita semua pasti tidak mengharapkan hal demikian terjadi. Maka daripada itu, Bapak Presiden kita mengeluarkan statement agar kita daripada mengobati yang sudah terlanjur sulit nantinya, lebih baik bagusnya adalah mencegah. Menanggapi hal demikian, PGI, yaitu Persatuan Perkumpulan Gereja Indonesia, beserta dengan Sinode GBI di dalamnya, mengeluarkan pendapat bahwa kita mendukung penuh Bapak Presiden Joko Widodo agar melakukan social distance. Kembali lagi tadi, Pak, apakah tidak bertuhan? Bukan, saudara, bukan tidak bertuhan. Saya mau menceritakan sebuah kejadian nyata yang menyerang Korea Selatan. Sadarkah, saudara, Korea Selatan akhir-akhir lalu sempat menjadi negara yang memiliki jumlah jiwa penduduk terkena virus corona terbanyak. Mengapa demikian? Awalnya adalah beberapa orang dari Yerusalem, dari Israel datang berkumpul juga dengan orang-orang Korea Selatan, mengadakan semacam seminar KKR dan doa bersama yang dihadiri kurang lebih 1.000 orang. Saat itu ada seseorang yang memperingatkan, jangan Pak, hari-hari ini sudah banyak virus corona. Namun dia berkata apa? Kami punya Tuhan.
kami punya iman, hingga ibadah tersebut, KKR tersebut tetap digelar. Saudara yang terkasih, beberapa hari selang berlalu, akhirnya keluar kabarlah bahwa salah satu peserta daripada yang menghadiri KKR atau ibadah tersebut terkena virus corona. Hingga akhirnya mereka daripada yang berkumpul ibadah menjadi penyebar dan pembawa daripada virus corona. Hingga kita lihat dan kita mengetahui sendiri bahwa Korea Selatan sangat-sangat memprihatinkan karena virus corona. Saudara, bukan karena tidak bertuhan, bukan karena tidak beriman. Firman Tuhan berkata, celakalah orang yang tidak memiliki pengetahuan. Firman Tuhan juga tahu bahwa kita hari-hari ini haruslah memiliki pengetahuan. Sangat disarankan. Maka demikian bukan karena kita tidak beriman, tapi karena kita berhikmat. Firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Alkitab, hendaklah engkau tulus seperti merpati dan cerdas seperti ular. Kita diminta Tuhan agar berhikmat, saudara, bukan mencobai Tuhan. Saat kita memutus rantai corona, banyak jiwa diselamatkan. Mungkin kita sebagian daripada kita berkata, Pak, ini hanya di Cikampek, hanya di Elpida. Tidak, saudara. Ini bukan hal biasa, bukan hal sepele dan semudah itu. Bayangkan jika di dalam suatu ibadah kita Elpida hari Minggu terdiri dari 50 orang kurang lebih ya. Bayangkan 50 orang di dalam suatu ruangan. Saya tidak menjamin dan tidak tahu, saya tidak pula menyebutkan siapa, saya berdoa tidak ada di antara jemaat Elpida yang membawa virus corona ataupun terkena virus corona. Tapi barangkali dalam hubungan sehari-harinya dia bertemu dengan orang yang mungkin terjangkit atau membawa virus hingga ia memiliki virus di dalam badannya. Dan dia pun datang pada hari Minggu ibadah kita di dalam 50 orang jemaat. Hingga akhirnya dari satu orang menyebar ke 50 jemaat seisi ruangan. 50 jemaat tersebut tidak berhenti di situ saja, saudara. Setelah ibadah selesai, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Setelah pulang ke rumah masing-masing, mereka bertemu keluarganya. Jadi dari 50 jemaat, pulang ke rumah masing-masing bertemu keluarganya. Anggap saja mungkin di dalam rumahnya ada 3 orang. Tadinya hanya ayahnya yang ibadah misalkan. Lalu dia pulang ke rumah, ibunya atau istrinya dan juga anaknya terkena. Lalu sang anak pergi sekolah misalkan atau pergi bermain. Sang istri pergi ke pasar, belanja dan sebagainya, menularkan rekan-rekan yang lainnya. Dan terus rantai corona tersebut akan terus menyambung sampai ke tingkat-tingkat yang mungkin kita tidak pikirkan dan tidak sangka, saudara. Itulah gunanya gereja-gereja PGI dan GBI mengikuti melakukan lockdown atau penghentian ibadah sementara, penutupan ibadah sementara di gereja lokal masing-masing. Maka daripada itu Elpida guna turut serta mendukung Bapak Presiden kita Joko Widodo dan mendukung pergerakan pemutusan rantai virus corona, kita akan melakukan penutupan sementara yaitu pada tanggal hari ini sampai 28 Maret. Dan ibadah kita akan dilanjut kembali dan diadakan pada hari Minggu 29 Maret jam 10 pagi yang bertepatan dengan ulang tahun Elpida yang pertama. Saya mengharapkan dan mengimbau bagi jemaat sekalian, jika tidak dalam keadaan yang sangat teramat penting, diharapkan kita semua untuk tetap berada di dalam rumah dan menjaga kondisi tubuh semaksimal mungkin. Jangan takut melawan virus corona, saudara. Kita bisa memulainya dari kita, untuk kita, bagi bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati.